mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini gue bisa jadi warga negara yang baik karena nganjurin perintah dari Presiden Jokowi, kerja. Alhamdulillah ya. Ternyata gini rasanya stand up ya, kayak nggak pernah gitu, deg-degan aja. 5 bulan kagak ada job, sekali jobnya penontonnya nggak ada. Emang kurang ajar corona ya, nyusahin orang ini, ngalangin rezeki orang. Kayak gue nggak tahu mau ngapain. Gue liat teman-teman gue ada yang koleksi cupang, istri gue juga pengen ikutan koleksi cupang. Kata gue ngapain sih nambah-nambahin nafkah gue aja gitu. Tapi istri gue emang seneng koleksi cupang. Dia dari kecil sampai pas masih pacaran juga suka koleksi cupang. Bedanya waktu kecil koleksinya di toples, pas pacaran di leher. Kalau gue sih nggak suka koleksi cupang, gue sukanya ya nambahin koleksi dia aja lah. Jadi tiap ketemu koleksinya nambah satu, ketemu nambah lagi. Pernah waktu itu ketemu terus dia ngeluh, sayang leher aku sakit, cupangnya ngadu. Wah, dekat dong. Terima kasih penontonnya loh, luar biasa. Rame sampai ke belakang-belakang Sarbini kali. Seneng gitu ya, gara-gara corona juga gue jadi bisa stand up lagi, ngerasain euforia, deg-degan lagi kayak gini. Cuman ya banyak itu yang bikin rumah tangga jadi hancur juga gara-gara corona. Hidup jadi ribet gara-gara corona. Dulu sebelum ada corona tuh gue di rumah paling mandi cuman sehari 2 kali. Mandi pagi, mandi sore udah. Sekarang gara-gara di luar banyak corona, gue tiap di rumah tuh mandi sehari bisa 5 kali. Mandi pagi, mandi sore, mandi wajib. Ngapain lagi di rumah gitu. Ketemu air mulu, corona kagak rematik iya. 5 kali sehari masuk kamar mandi. Pasta gigi yang tadinya merek close up, saking sering yang ditemuin sekarang udah close friend. Sering posting foto dugem sering dia. Capek gitu ya gara-gara punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan gitu. Padahal sebelum ada corona juga pernikahan tuh banyak masalahnya. Itu baru masalah internal gitu. Banyak kasus di luar negeri juga gara-gara pandemi ini angka perceraian tuh meningkat. Kata gue ya wajar sih, karena kita dipaksa untuk di rumah aja. Tinggal di satu tempat yang sama dengan orang yang sama dengan durasi yang lama tuh pasti ada masalah. Di rumah tangga gue juga sekarang masalah kecil tuh yang tadinya nggak kelihatan jadi bisa memicu pertengkaran. Gue perkara naruh anduk basah di kasur aja berantemnya tuh bisa berjam-jam. Kayak dia ngoceh gue dengerin, dia ngoceh gue dengerin sampai anduknya kering. Kata gue, iya aku yang salah, awas aku mau mandi. Kenapa mandi lagi? Omongan kamu bikin gerah. Nikah tuh sebelum ada corona juga banyak masalahnya gitu. Masalah internal, masalah eksternal juga ada. Karena gue kan gini-gini meskipun gak terkenal-terkenal amat, tapi kan artis gitu ya. Yang tahu gue udah nikah tuh bukan cuma keluarga gitu, tapi followers juga. Kadang mereka tuh suka so akrab, so kenal, so ikut campur. Sering gue kalau lagi syuting, terus gue posting instastory sama artis-artis cantik, suka ada aja yang komen, bang inget istri di rumah, idih. Gue kasih tahu ya, justru karena gue inget istri gue di rumah, ya di luar bebas dong. Ya gue juga nggak mungkin lupa, gue juga inget kok istri gue di rumah, orang gue yang ngonciin. Kadang mereka suka ikut campur gitu. Kadang gue kalau lagi posting foto sendirian, suka ada yang komen, bang kok nggak pernah posting foto berdua sih, nggak akur ya, ini lemes banget kayak agar. Gue kasih tahu ya, sering posting foto berdua itu tidak menandakan apa-apa. Lagian kan gue punya Instagram, istri gue juga punya Instagram. Ya kita posting foto di Instagram masing-masing. Kenapa kami harus posting foto di Instagram yang sama? Memang kami siapa, Raffi Nagita? Lagian umbar kemesraan di sosial media itu tidak berarti apa-apa. Tuh banyak juga buktinya artis-artis sering pamer kemesraan, ujung-ujungnya berakhirnya nggak bahagia. Gading Martin, Gisela Anastasia, dulu sering banget posting foto bareng, ujung-ujungnya putus. Luna Maya, Ariel Noah, sampai pernah bikin video bareng. Hasilnya apa? Renyek. Gue pas nonton videonya langsung mikir gue nggak boleh jadi anak band.
Percuma terkenal nggak kebeli mirrorless juga. Terima kasih, gue Ridwan, selamat malam. Aduh, sebagai anak kosan, gue tuh cuma bisa nikmatin kuliner pas awal bulan doang. Pas duit masih banyak, mau makan bisa kita pilih-pilih tempat gitu. Yang enak mana nih? Samperin ah. Begitu akhir bulan, duit udah habis, mau makan pilih-pilih temen. Yang masak mana nih? Samperin ah gitu. Teman-teman gue juga gitu, kalau awal bulan tuh gaya-gayaan datang ke warteg tuh pada petantang petenteng gitu. Pada jumawa gitu. Milih menu nggak disebut, ditunjuk. Mau itu. Oh, ibu wartegnya ngerti. Ayam, ikan, laler nih. Paket komplit. Dan akhir bulan datang ke warteg tuh ngumpet-ngumpet gitu. Karena malu mau ngutang. Ya. Pas datang ditunjuk juga itu. Ibunya ngerti. Piring, sabun nih. Cuci dulu baru makan. Tapi ya mungkin hampir semua anak kosan tuh kayak gitu ya. Gue juga sama. Awal bulan tuh makanan masih mewah-mewah. Begitu akhir bulan renyah-renyah. Iya, makanan favorit gue akhir bulan tuh ya kayak tadi nih, peyek. Gue suka peyek tuh karena peyek adalah makanan yang misterius. Disebut kerupuk, nggak mirip kerupuk. Disebut gorengan, nggak ada di tukang gorengan. Nggak jelas gitu. Peyek tuh sama kayak yang lek lah. Disebut rapper, nggak mirip kerupuk. Disebut vlogger, nggak ada tukang gorengan. Jadi yang like tuh ya peyek lah udah. Tapi seperti yang kalian lihat, badan gue tuh kurus gitu, nggak ada yang percaya gue suka makan. Makanya gue seterkenal apapun nggak akan ada produk makanan yang mau endorse gue, nggak akan. Karena percuma, nggak akan laku juga gitu. Ngarepin orang beli produk makanan yang diiklanin sama gue itu sama aja kayak lu ngarepin orang beli produk sampo yang diiklanin pada Indro. Nggak bakal laku. Kecuali samponya sampo motor. Kalau itu mungkin laku Pak De, motornya. Tapi dari kecil tuh gue emang nggak terlalu doyan makan gitu. Makanya nyokap gue tuh sering nakut-nakutin gue pakai mitos. Ridwan kalau makan habisin, kalau enggak nanti nasinya nangis. Kalian pernah digituin nggak? Gue sih jujur aja nggak percaya sama mitos itu. Karena menurut gue itu tuh mitos aneh gitu. Dari semua makanan yang ada di dunia, ketika kita makan nggak habis, kenapa cuma nasi yang nangis? Emang dia serapuh itu? Misalnya gue makan nasi sama tempe orek, dua-duanya nggak gue habisin karena gue kenyang. Masa yang nangis cuma nasi? Tempe oreknya ngapain? Ngehibur nasi? Kalau emang iya, pasti drama banget gitu. Di sebuah piring, ada nasi lagi nangis. Disamperin sama tempe orek, kamu kenapa? Aku udah dibayar, tapi nggak diapa-apain. Terus kata tempenya, udah jangan nangis, sini bersandar di bahu aku biar tenang. Nggak mau, banyak kecapnya. Wah, drama gitu. Tapi untungnya ya, mitos nasi nangis itu nggak beneran terjadi gitu. Kalau beneran terjadi, gue takutnya terjadi kesenjangan di antara para nasi. Yang kasihan tuh nasi di rumah makan Padang. Coba bayangin kalau ada orang makan di sana, terus nggak habis, terus nasinya nangis. Siapa yang mau menghibur nasi di sana? Tempe orek nggak ada. Di rumah makan Padang nggak ada makanan sebaik tempe orek. Adanya juga cuma rendang, kikil, emping, makanan jahat semua. Berkolesterol itu. Kita nggak pernah tahu kan apa yang bakal dilakuin sama makanan-makanan jahat itu ketika mereka ngeliat ada nasi lagi nangis sendirian tanpa orek tempe di sampingnya. Nggak tahu gitu. Mungkin bisa jadi gitu, bukannya dihibur malah diledekin. Ada nasi lagi nangis. Dari jauh rendangnya nyamperin. Ya elah, gitu aja nangis. Dasar raskin. Terus dipanas-panasin sama kikil. Udah bang, jemur aja, jadi nasi aking. Dari belakang emping teriak-teriak, oi oi oi.
Kenapa lu? Bukain toplesnya, oi, gue pengen ngeledekin. Nah, gue Ridwan, terima kasih Balai Sarbini. Ya, gue enggak ya. Malum lah, lagi bulan Ramadan, jadwal manggung lagi banyak. Banyak di cancel, ya Allah. Stres gue. Tapi ya zaman sekarang yang namanya sehat itu susah. Kalau sakit mah gampang gitu. Kita tinggal keluar rumah hujan-hujanan sakit, keluar rumah panas-panasan sakit. Bahkan waktu masih jadi pengangguran, gue di rumah aja nggak ngapa-ngapain, gue sakit. Sakit hati diomongin tetangga itu. Tahu sendiri kan ya tetangga kalau udah ngomong tuh apa aja dibahas gitu. Tuh lihat tuh si Ridwan udah lulus bukannya kerja malah di rumah mulu. Tuh lihat tuh si Ridwan udah gede bukannya bantuin orang tua malah nyusahin mulu. Sampai akhirnya sekarang gue jadi stand up comedian masih diomongin juga. Tuh lihat tuh si Ridwan sekarang jadi stand up comedian tiap manggung ngomongin kita mulu. Apa coba? Sakit loh hati gue. Hati gue tuh lembut. Tapi ya jujur buat hidup sehat tuh susah. Apalagi gue ini seorang perokok. Bagi gue rokok itu adalah gaya hidup. Makanya kalau ada yang bilang rokok membunuhmu, gue gak takut. Karena rokok buat gaya. Kalau mau bunuh ya bunuh aja. Toh percuma juga gue hidup kalau mati gaya. Gimana pemikiran gue? Agak filosofis ya. Tapi mungkin di sini ada yang benci sama merokok, nggak masalah, itu hak kalian. Gue lebih bermasalah sama orang-orang yang akunya pecinta rokok tapi masih suka ngerugiin perokok lainnya. Misalnya dalam kasus pencurian korek. Ya, gue tuh sering banget kecurian gitu. Saking seringnya gue sampai hafal modus operandinya. Kayak waktu itu gue pernah diajak nongkrong sama teman-teman gue. Pas nongkrong gue ngeluarin rokok sama korek. Terus ada satu orang teman gue yang cuma ngeluarin rokoknya doang. Di situ perasaan gue udah nggak enak tuh. Dan bener aja gitu gue diajakin ngobrol sampai gue lengah. Ih. Pas gue udah mau balik, gue baru sadar nih korek gue hilang kemana. Perasaan tadi di atas meja dah. Apa jatuh ke kolong ya? Itu gue cari-cari nggak ada. Gue miss call nggak aktif. Gue mau nanya temen gue juga nggak enak, takut tersinggung ya kan. Masa cuma gara-gara korek doang kami berantem sih. Akhirnya yang bisa gue lakuin apa coba? Ya udahlah ikhlasin aja gitu. Padahal ya yang jadi masalah adalah ketika gue udah ikhlas, beberapa hari kemudian gue nongkrong bareng lagi sama temen gue, terus gue ngeliat ada orang yang koreknya mirip sama kayak gue. Kan gue jadi curiga ya. Korek kayak kenal nih. Terus di situ dia baru ngaku gitu, sorry Wan kemarin koreknya kebawa. Kirain punya gue. Habis pas gue pegang-pegang rasanya sama lah. Alasan macem apa itu? Kata gue sini balikin. Pas gue lihat buset abis. Lu pakai apa lu minum? Gue pakai Wan. Pakai minum, buset. Tapi ya dari kejadian itu gue jadi tahu ternyata rokok dan korek itu sama-sama berbahaya. Rokok itu bisa ngerusak badan, korek bisa ngerusak pertemanan. Makanya nih buat produsen korek itu, next time kalian bikin korek, bikinlah korek dengan sistem keamanan yang jelas. Ya minimal bikin korek dengan password. Jadi kalau korek kita diambil orang, minimal di tangan pencuri korek kita nggak guna karena ada passwordnya. Ya, password ini penting loh. Gue sih gini ya, kalau modus pencurian korek ini nggak pernah ada solusinya. Gue cuma takut modus yang sama bakal digunain sama penjahat buat ngelakuin tindak kriminal yang lebih besar lagi gitu. Gue kan nggak mau ketika gue nanti udah punya keluarga, terus diajakin nongkrong bareng sama teman-teman gue bawa anak sama istri gue, terus tiba-tiba ada yang cuma bawa anaknya doang. Terus gue diajak ngobrol sampai gue lengah. Pas udah mau balik gue baru sadar istri gue kemana ini. Perasaan tadi di atas meja deh. Apa jatuh ke kolong ya? Gue cari-cari nggak ada. Gue mau nanya temen gue juga nggak enak, takut tersinggung. Masa cuma gara-gara istri kita berantem sih? Akhirnya yang
bisa gue lakuin apa? Ya udahlah, ikhlasin aja gitu. Masalahnya yang gue takut nanti kejadiannya terulang lagi gitu. Gue udah ikhlas beberapa hari kemudian, gue nongkrong lagi sama teman-teman gue, terus ada yang bawa istri bentuknya mirip kayak punya gue, kan gue jadi curiga gitu ya. Istri kayak kenal nih. Terus di situ dia baru ngaku gitu, sorry Wan, kemarin istrinya kebawa. Habis pas gue pegang-pegang rasanya sama. Alasan macem apa? Udah diapain aja istri gue sama lu? Belum diapa-apain Wan, masih utuh. Kok bisa sih? Ya kan gue nggak tahu passwordnya. Nah, itu gunanya password ya. Terima kasih, gue Ridwan. Selamat malam semua.